Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bicara masa jahiliyah, ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diutus di satu peradaban yang diapit oleh dua peradaban besar, tanpa peradaban ini sendiri memilih berafiliasi kepada salah satu dari satu peradaban tersebut. Nah, peradaban Arab, ya, peradaban nomaden, peradaban berpindah-pindah tanpa satu struktur politik yang mapan, tanpa teknologi militer yang mumpuni, tanpa satu wujud peradaban atau wujud kesenian yang besar. Di sebelah timur ada peradaban Persia, itu di Iran, di Irak gitu ya, dan pengaruhnya itu sampai ke negeri Arab juga, tapi pengaruhnya juga tidak besar. Di sebelah barat dan utara itu ada kerajaan Kristen. Meskipun begitu, kerajaan Kristen ini memang berpecah belah secara akidah. Ada yang mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, ada yang mengatakan Yesus Kristus adalah anak Tuhan itu sendiri, atau ada yang mengatakan Bunda Maria juga Tuhan. Pokoknya macam-macam keyakinan mereka. Ya, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Istimewanya adalah ini membuat ajaran agama Islam itu di masa awal tumbuhnya tidak terkotori, tidak mudah terpengaruh, atau kemudian tidak mudah dihancurkan oleh salah satu di antara kekuatan besar itu. Orang bisa dengan hati yang bersih, atau orang bisa dengan pikiran yang fokus itu menilai, tanpa ada background keyakinan Nasrani, atau tanpa ada background keyakinan Yahudi, tanpa ada background keyakinan Majusi, mereka bisa menilai apa sih yang ditawarkan oleh Islam ini sebenarnya. Oh, konsep la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana sih cara ibadahnya? Oh, ada wudu, oh ada sholat, oh ada nanti ada puasa pada gilirannya, oh ada tawaran-tawaran moral yang begini begitu dan lain sebagainya. Dan juga salah satu alasannya kenapa Islam tidak besar saat itu diutus atau dikembangkan di wilayah yang sudah mapan, ya memang alasannya karena raja setempat bisa dengan mudah menghancurkan Islam itu dengan pasukan reguler dan lain sebagainya. Nanti ada orang yang bertanya, loh kan Allah Subhanahu wa taala punya hak prerogatif dong untuk mengembangkan agama dan lain sebagainya. Ya, benar. Bahkan Allah punya hak prerogatif untuk menghancurkan sebuah bangsa tanpa alasan apapun, itu juga punya. Allah Subhanahu wa taala juga punya hak prerogatif untuk mengampuni sebuah bangsa meskipun bangsa itu kesalahan yang sangat besar. Itu adalah hak Allah. Akan tetapi Allah tuh membuat periode kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sangat mudah ditiru oleh para dai yang berjuang sekarang. Jadi mereka itu kalau sekarang para dai itu berhadapan dengan kekuatan politik harus ngapain? Para dai bergulat dengan kekuatan internasional itu harus ngapain? Ketika para dai itu berhadapan dengan kekuatan militer yang besar, bagaimana cara membangun dakwah awalnya? Oh, begini. Mudah ditiru, mudah dicontoh. Itulah karakteristik dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hanya ada 1-2 mujizat yang besar, yang dalam artian itu kolosal mujizatnya gitu ya. Membelah bulan misalnya, atau dalam perang Badar sekelompok malaikat ikut perang. Dalam perang Hunain ada malaikat turun berupa tirai berwarna ungu. Atau misalnya lagi mujizatnya itu Ukasyah bin Mihsan, sahabat Rasulullah, pernah diberikan ranting yang ketika dipegang oleh Rasulullah berubah menjadi pedang. Tapi itu kekhususan yang dengan atau tanpa itu, ya rekan-rekan sekalian, dakwah Rasulullah itu masih sangat mudah ditiru. Itulah poinnya. Kalau sekarang bangsa kita ini diapit oleh ada kekuatan besar, ada bangsa Cina, bangsa Rusia, bangsa Amerika, dan bangsa Eropa. Nah, negeri kita ini kan menganut politik bebas aktif. Ini sebetulnya sebuah peluang buat kita, opportunity dan challenge buat kita. Kita mau bikin tawaran peradaban seperti apa sih? Karena semua pengaruh ada di negeri kita, tanpa kemudian kita menjadi tercina-cinakan, teramerika-amerikakan, atau termana-manakan. Kalau orang bilang, wah Indonesia ke Cina-cinaan, oh ternyata pengaruh bahasa Inggris lebih kuat di sini. Atau ada orang bilang, oh orang Indonesia ke Eropa-Eropaan, ternyata akulturasi bangsa Cina juga banyak di sini. Politik bebas aktif itu sekarang berhasil kita jaga. Islam di Indonesia itu tetap punya independensinya. Meskipun politik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, umat Islam di Indonesia tetap punya independensi. Nah, kita sebagai generasi muda itu bisa nggak mengolah bahan dasar ini menjadi
daya tawar dakwah ke depan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan di kota Mekkah, Rasulullah dihadapkan pada satu bangsa yang diimpit dua kekuatan besar ini. Lalu kemudian Rasulullah itu berjuang menciptakan identitas baru, yaitu identitas tauhid, identitas Islam yang itu bisa mempersatukan bangsa tersebut. Oke, titik awal atau core awalnya adalah bangsa Arab. Tapi kemudian ternyata konsep ini mampu mempersatukan semua bangsa-bangsa dunia, karena konsep Islam itu bukan konsep geografis. Konsep Islam itu bukan konsep nasab, bukan konsep darah. Imam Bukhari dari Rusia, Imam atau Syekh Al-Albani dari Albania misalnya. Ada lagi nanti ada orang Ashinkiti dari Sinkit gitu ya. Ada Al-Habsyi dari Habasyah, dari Sudan. Dan lain-lain sebagainya. Itu ada banyak sekali ulama-ulama sepanjang sejarah itu yang mereka bukan bangsa Arab. Apalagi Al-Andalusi, Al-Qurtubi, itu Al-Andalusi orang Eropa, Al-Qurtubi secara khusus orang Cordoba, dan banyak sekali imam yang namanya Al-Qurtubi. Ya. Nah, di sini membuktikan bahwa Islam itu relevan untuk digunakan bagi setiap bangsa di setiap zaman, di setiap titik geografis. Nah, rekan-rekan sekalian, coba kita cari sekarang bangsa kita ini diimpit bangsa mana, dan apakah solusinya atau apakah jalan keluar dari impitan kebudayaan besar itu atau impitan kekuatan militer dan ekonomi besar itu adalah tunduk di bawah satu bangsa, atau secara mandiri membentuk identitas yang baku, membentuk identitas yang mapan, membentuk satu identitas yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain dan bahkan bisa memimpin bangsa-bangsa itu. Dan Islam menawarkan identitas tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.